Saudara, hari ini adalah hari Pentakosta. Kita merayakan hari turunnya Roh Kudus. Izinkan saya mengucapkan selamat hari Pentakosta. Pentakosta artinya 50. Ya, jadi maksudnya 50 hari sesudah Yesus bangkit dari kematian. Bapa di sorga mengutus Roh Kudus dalam nama Tuhan Yesus turun ke dunia dan tinggal di dalam diri kita orang-orang percaya selama-lamanya. Puji Tuhan. Saudara yakin di dalammu ada Roh Kudus? Sungguh? Ya, permisi tanya. Sejauh mana saudara sudah mengenal Roh Kudus? Sejauh mana saudara mengenal suaranya, pimpinannya, bimbingannya? Hari-hari ini adalah hari-hari di mana wabah COVID-19 menyebabkan manusia kehilangan relasi antar manusia karena social distancing. Ya, kita tidak berani menjamah orang, kita tidak berani menyentuh orang, kita gak berani dekat-dekat dengan orang lain. Ya. Sebenarnya bukan relasi antar manusia saja menjadi lebih renggang, tetapi juga relasi antar jiwa manusia, relasi jiwa kita, emosi kita pun semakin besar dan semakin luas jurangnya. Hati manusia, jiwa manusia semakin kosong dan semakin hampa. Contohnya saudara, sebagai contoh, tahukah saudara bahwa di Jepang ya, telah memproduksi sebuah robot yang mirip manusia, namanya Pepper. Ya. Beberapa tahun lalu sudah ada, robot ini mirip manusia, yang bisa bersosialisasi, dan kini sudah dipasarkan lebih dari 2.000 perusahaan. Wow, luar biasa saudara. Ya, di seluruh dunia. Robot Pepper dianggap saudara, pahlawan yang ikut memberikan sumbangsih di tengah-tengah wabah pandemik ini, saudara. Khususnya robot ini bisa menemani mereka yang kesepian, menghibur mereka yang susah dan sedih, ya, dan mengenali, ya, perasaan manusia. Kalau kamu senang atau susah atau sedih, dia tahu. Dia bisa kenal kamu hari ini lagi susah ya. Dia bisa tahu kamu dari suara kamu, dari gerak-gerik kamu, ya, dari gaya hidup kamu, dari ekspresi wajah kamu. Dia tahu, oh kamu lagi sedih ya, kamu lagi stres ya. Seolah-olah robot ini memiliki feeling, memiliki perasaan. Luar biasa ya. Harganya nggak mahal saudara. Hanya lebih kurang 1.600 US dollar. Tingginya 1,2 meter dan dia bisa berbicara dengan 15 bahasa. Wow, nah, saya belum tahu ada bahasa Indonesia nggak dari 15 itu. Yang pasti dia diprogram sedemikian rupa. Robot ini bisa bersosialisasi dan berelasi denganmu. Wow. Contoh ini menunjukkan apa saudara? Menunjukkan bahwa hati manusia semakin hampa. Hati manusia semakin kosong. Permisi tanya saudara, kalau saudara sedang sedih, sedang susah, sedang kesendirian, sedang kesepian, siapa yang saudara harapkan menemani saudara? Robot? Robot Pepper? Atau anjing peliharaanmu? Atau kucing peliharaan? Siapa yang saudara harapkan menjadi teman terbaikmu? Jangan-jangan seperti pepatah orang barat mengatakan teman baikmu adalah binatang peliharaanmu. Bukan suamimu, bukan istrimu ya. Sebab istri, suami bisa ngomel-ngomel, bisa marah-marah. Tapi kalau anjing, kucing diomelin, dia tetap goyang-goyang ekor. Siapa yang menemanimu? Siapa yang saudara harapkan bisa menghiburmu, menguatkanmu, menolongmu menghadapi berbagai macam persoalan? Atau yang menemanimu adalah obat bius, alkohol, ya, atau obat penenang, atau apa saja hal-hal dunia, saudara. Semua yang saya sebutkan di atas tadi adalah sesuatu yang bersifat sementara, sesuatu yang tidak mungkin memberikan penghiburan, kekuatan, dan jawaban terhadap
hati dan jiwa yang kosong, yang hampa. Gak mungkin, saudara. Sebab itu adalah dari dunia. Kita bersyukur bahwa ketika Tuhan Yesus sudah naik ke sorga, 10 hari kemudian, atau sama dengan 50 hari sesudah Yesus bangkit, dia meminta kepada Bapa di sorga untuk mengutus Roh Kudus turun ke dunia ini. Itu Pentakosta pertama. Terjadi satu kali untuk selama-lamanya. Gak diulang. Roh Kudus turun dan tinggal, diam di dalam setiap kita orang-orang percaya. Walaupun masih lemah, walaupun masih terjatuh, walaupun belum sempurna, walaupun masih baru percaya. Begitu kamu percaya Tuhan Yesus, pada detik yang sama, Bapa mengutus Roh Kudus, diam di dalam kamu. Bukan sementara, bukan hanya pada waktu pandemik ini saja, tapi selama-lamanya. Oh puji Tuhan, selama-lamanya. Ini adalah penghiburan yang terbesar yang diberikan oleh Bapa di sorga kepada kita dengan mengutus Roh Kudus, diam di dalam kita, membimbing kita, menghibur kita, menguatkan kita dan menolong kita menghadapi berbagai macam persoalan di dalam perjalanan di muka bumi ini. Pertanyaannya, bagaimana saudara mengenal suara Roh Kudus itu? Itu tema yang akan kita pikirkan. Bagaimana saudara bisa mengenal suara Roh Kudus di dalam kamu? Dari mana kamu tahu asli suara Roh Kudus? Mungkin saja suara hati nuranimu sendiri. Mungkin saja suara pikiranmu. Mungkin saja suara roh jahat. Bagaimana kamu membedakannya? Bagaimana kita bisa tahu itu dari Roh Kudus? Hati-hati saudara, kalau gak hati-hati kita bisa terpeleset. Tidak hati-hati bisa salah. Ya. Jangan saudara gampang-gampang percaya kalau ada orang bilang, Roh Kudus bilang sama saya, titik-titik. Walaupun dia hamba Tuhan besar, walaupun dia rohaniwan, walaupun dia punya gelar doktor. Dari mana kamu tahu betul? Bisa saja suara hati dia sendiri. Bisa saja suara kedagingan dia. Bisa saja suara roh jahat. Bagaimana kita bisa mengenali suara Roh Kudus yang asli? Satu-satunya cara kita harus kembali kepada firman Tuhan Yesus. Satu-satunya cara kita harus kembali kepada apa yang Yesus bilang. Perkataan Tuhan Yesus memberikan kita petunjuk yang mutlak untuk mengenal suara Roh Kudus dengan betul tanpa salah. Apa petunjuk itu? Mari kita baca firman Tuhan yang pertama. Ada di Yohanes pasal 16 ayat 8. Injil Yohanes pasal 16 ayat 8. Yesus berkata, ini perkataan Tuhan Yesus. Demikian perkataan Tuhan Yesus. Dan kalau ia, yaitu Roh Kudus datang, ia akan menginsafkan dunia akan dosa, kebenaran, dan penghakiman. Ini prinsip pertama. Jadi prinsip pertama yang diberikan oleh Tuhan Yesus untuk mengenali suara Roh Kudus adalah bahwa suara Roh Kudus itu memimpin kita hidup kudus. Sebab dia menginsafkan dosa. Membuat kita yakin bahwa kita diselamatkan karena kita tidak ikut dihakimi. Karena kita percaya Tuhan Yesus. Dosa kita diampuni. Hidup dalam kebenaran firman-Nya. Ini prinsip pertama. Artinya saudara, kalau suara Roh Kudus itu membuat saudara lebih berdosa, lebih melawan kebenaran firman Tuhan, hidupnya lebih tidak benar, itu pasti bukan dari Roh Kudus. Itu bisa saja suara hati nuranimu, suara kedaginganmu, atau suara roh jahat. Suara Roh Kudus yang sejati akan membuat saudara sungguh-sungguh hidup semakin kudus, semakin menjauhi dosa. Dan saudara lebih beriman kepada Kristus yang senantiasa memberimu kepastian keselamatan. Sehingga kamu siap menghadapi penghakiman kapanpun.
Karena kamu tahu kamu sudah dibebaskan dari penghakiman oleh Tuhan Yesus. Sebab saudara sudah dikuduskan oleh Kristus menjadi orang yang berstatus kudus dan benar di hadapan Tuhan. Itu prinsip pertama. Jadi saudara tanya, apakah suara ini membuat aku semakin hidup kudus? Atau lebih berdosa dan melawan kebenaran firman? Suatu kali saudara ada seorang wanita, dia konsultasi, ini dari luar state saudara. Dia bilang sama saya, ya, setelah kita berteman sekian lama, dia bilang, aduh, tahu nggak Pak, saya itu selalu ada suara yang ngomong di hati saya. Saya bingung itu suara siapa. Saya takut kalau suara itu udah bicara. Saya bilang, kenapa demikian? Dia bilang, suara itu selalu betul. Dari Roh Kudus bukan. Misalnya, suara itu bilang sama saya, temanmu si A itu ya, bakal mati. Dan kok sudah bilang begitu, minggu depannya teman saya si A itu benar-benar mati. Waduh, saya jadi kaget dan takut. Kemudian juga suatu kali suara itu bilang, ya, itu ya teman kamu, ya, si B itu sebentar lagi dia akan kena kecelakaan. Ada accident. Saya bilang sama teman saya B, kamu hati-hati loh. Kayaknya kamu akan kena accident. Sampai dia bilang, sembarang ngomong. Betul, gak lama kemudian teman saya si B itu kena accident. Saya jadi takut Pak, ini suaranya suara siapa? Ini suara Roh Kudus bukan? Ya. Lalu suatu kali saya jalan, tiba-tiba suara itu ngomong, kamu lihat gak orang itu? Kamu lihat gak orang itu? Si C. Dia bentar lagi mati. Baru ngomong begitu gak lama. Si C mati. Wah, saya semakin takut. Lalu yang keempat kali suara itu bilang, sebentar lagi pamanmu di Indonesia akan mati. Wah, saya shock dengarnya. Lalu saya call ke Indonesia. Cari paman saya, tanya. Keluarganya bilang, si paman sudah meninggal. Wah, Pak gimana Pak? Aku takut sekali kalau tiba-tiba suara itu bilang, mamamu sebentar lagi mati. Waduh, gimana? Tolong kasih tahu saya Pak, itu suara siapa? Itu suara siapa? Suara Roh Kudus, suara Roh Tuhan, atau suara lain? Saya takut Pak. Lalu saya coba injili dia. Saya ceritakan Kristus, saya ceritakan keselamatan. Dan saya cek keselamatan dia. Ternyata dia tidak yakin kalau dia sudah selamat. Dia tidak yakin kalau dia meninggal dosanya diampuni. Lalu singkat cerita saya ceritakan Kristus pada dia. Saya injili dia, saya menangkan dia kepada Tuhan. Dan saya katakan kalau kamu sungguh-sungguh menerima Kristus, Tuhan akan menurunkan damai sejahtera, sukacita, bukan ketakutan. Dan Roh Kudus dikirimkan ke dalam hatimu. Dan kalau kamu memiliki Roh Kudus, dia akan membuatmu justru damai. Justru sukacita. Tidak hidup dalam ketakutan. Kalau suara itu membuatmu lebih takut, pasti bukan dari Roh Kudus. Jelas bukan dari Roh Kudus, sebab dia belum sungguh-sungguh selamat. Singkat cerita, dia menerima Kristus. Saya ceritakan soal fakta dosa dan akibat dosa yang membawa ketakutan. Kemudian dia rendahkan hati. Dia terima Kristus menjadi Tuhan dan Juru Selamatnya. Sejak saat itu dia katakan, dia tidak lagi mendengar suara itu. Saudaraku, hati-hati sekali. Permisi tanya, ketika ada suara yang keluar dari hatimu, itu suara siapa? Suara Roh Kudus yang sejati seharusnya memberikan damai sejahtera, sukacita, dan menaklukkan ketakutan. Membuatmu menjauhi dosa. Membuatmu lebih kudus. Membuatmu yakin bahwa keselamatanmu asli.
Dan kamu tidak takut lagi kepada penghakiman kapanpun Tuhan panggil. Sebab Roh Kudus yang di dalammu menjadi saksi bahwa kamu anak Tuhan yang asli. Kamu adalah anak Tuhan. Kamu memiliki kepastian keselamatan dan kamu bebas dari segala penghakiman. Ada contoh lain lagi, saudara, ada seorang bapak. Dia datang ke gereja, ya, dia bekas penjudi. Dia ke gereja, diajak kebaktian. Pas hari itu pendetanya khotbah tentang Yohanes 3:16. Nah, ini ayat yang terkenal, Injil Yohanes 3:16. Waktu pulang dia tergerak. Ya, ada suara bilang, itu kayaknya nomor bagus itu. Karena dia bekas penjudi, lalu dia pasang buntut, saudara. Nomor buntut. Kena! 3:16 dia dapat. Waduh, begitu kena, senang sekali. Lalu ada suara ngomong lagi di hatinya. Jangan-jangan itu renungan harian. Ya. Renungan harian Senin sampai Minggu 7 kali. 7 hari itu ada ayat masnya. Coba lihat nomornya. Wah, jadi dia lihat renungan harian. Kayak IGNC kita ada renungan kan. Senin sampai Minggu dia lihat Senin. Ada ayat masnya. Ada angkanya. Dia pasang. Kena, saudara. Pasang lagi Selasa. Kena, saudara. Waduh. 6 hari berturut-turut. 6 hari berturut-turut. Senin sampai Sabtu. Renungan harian itu. Dia menang nomor buntut. Luar biasa ya. Lalu dia bilang, suara itu menegaskan, hari ke-7 kamu pasti menang besar. Akhirnya hari ke-7, saudara, dia mempertaruhkan seluruh hartanya, termasuk rumahnya, untuk perjudian itu. Memasang nomor hari ke-7. Hasilnya, saudara, amblas. Dia kalah, saudara. Habis, bangkrut. Kalah semua. Saudaraku, suara siapa itu? Ya, jelas bukan suara Roh Kudus. Jelas bukan suara Roh Kudus, tapi suara hati sendiri. Suara hati yang penuh dengan keserakahan. Atau suara iblis yang akan menjerumuskan dia untuk melawan Tuhan. Dan menuju kebinasaan. Saudaraku yang kekasih, ingat. Walaupun itu bisa benar 6 kali, 7 kali, 10 kali. Kalau itu melawan kebenaran firman Tuhan. Kalau itu membuatmu lebih berdosa. Kalau itu membuatmu lebih hidup dalam kedagingan dan keserakahan. Ingat, itu bukan dari Roh Kudus. Jangan spekulasi. Ya, jangan terikat dengan dosamu yang lama, kedaginganmu. Ya, ingat, suara iblis akan menjerumuskan saudara. Yang kedua, prinsip yang kedua, Injil Yohanes 16 ayat ke-13. Injil Yohanes 16 ayat ke-13. Ini juga perkataan Tuhan Yesus. Firman Tuhan Yesus berkata, tetapi apabila ia datang, yaitu Roh kebenaran, ia akan memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran. Sebab ia tidak akan berkata-kata dari dirinya sendiri, tetapi segala sesuatu yang didengarnya, itulah yang akan dikatakannya, dan ia akan memberitakan kepadamu hal-hal yang akan datang. Ini prinsip kedua, saudara. Prinsip kedua sangat jelas. Suara Roh Kudus memimpin ke dalam seluruh kebenaran. Ya, istilah seluruh kebenaran di sini menunjuk kepada kebenaran Alkitab secara utuh. Kebenaran firman Tuhan secara utuh. Dengan kata lain, Alkitab menjadi satu-satunya standar. Satu-satunya ukuran yang mutlak tanpa salah terhadap semua hal dalam hidup kita. Iman kita, moral kita, kehidupan kita, dan semua aspek-aspek yang lain. Dan suara Roh Kudus tidak pernah bertentangan dengan seluruh kebenaran ini.
Tuhan Yesus bilang, Roh Kudus tidak berkata-kata dari dirinya sendiri. Jangan jelas. Roh Kudus tidak berkata-kata dari dirinya sendiri, tapi suara bisikannya selalu sesuai dengan kata-kata Kristus, yaitu kebenaran firman Tuhan. Sangat jelas. Jadi ada dua saksi. Ada dua saksi. Kalau suara Roh Kudus berkata dalam hatimu, kamu cek dengan Alkitab. Kata-kata Kristus, kata-kata firman. Kalau Roh Kudus dalam hatimu berkata-kata sama dengan kebenaran Alkitab, kata-kata Kristus, firman Kristus, ya, sang firman yang menjadi manusia, kini firman tertulis. Jadi firman tertulis dan suara dalam hatimu. Ada dua saksi, saudara, suara Roh Kudus. Maka itu asli. Dengan kata lain, bila bertentangan dengan kebenaran Alkitab, pasti suara itu bukan dari Roh Kudus. Prinsip ini sangat jelas. Ya, prinsip yang sangat jelas. Apapun yang saudara dengar harus diukur dengan kebenaran Alkitab, dengan ajaran Yesus Kristus. Itu ukurannya. Contoh, saudara, ya, di Pakistan itu ada sebuah hukum, ada sebuah tradisi, hukum tradisi yang disebut dengan istilah karo kari. Karo kari artinya honor killing. Ya, pembunuhan terhormat. Ini adalah hukum keluarga Islam di Pakistan. Kalau ada seorang wanita, dia menolak pengaturan orang tua untuk pernikahannya. Dan dia menikah dengan suami pilihannya sendiri. Maka wanita itu harus dibunuh dengan dirajam batu. Wow. Mengerikan ya, di abad 21 masih ada hukum tradisi yang sedemikian, saudara. Ya, dirajam batu sampai mati demi menghormati nama keluarga, memulihkan kehormatan nama keluarga. Dan ini terjadi, saudara, berapa tahun lalu. Ya, saya baca 2014 itu yang paling mengerikan. Ya, 2014 seorang wanita Pakistan yang sedang hamil 3 bulan, namanya Farsana Iqbal. Dia dirajam batu di depan pengadilan tinggi di kota Lahore. Ya, oleh 30 orang laki-laki. Rajam dia dengan batu, termasuk saudaranya, laki-laki, ayahnya, calon suami yang tidak jadi dia nikahi. Ya. Karena dia tidak cinta, itu ikut merajamnya dengan batu. Sampai mati. Walaupun suaminya sudah memohon-mohon, tetap dia dirajam. Polisi hanya menonton dan melihat, saudara. Tidak bisa berbuat apa-apa. Saudaraku yang kekasih, di Pakistan sendiri, setiap tahun ada ratusan wanita yang menjalani hukuman seperti ini. Karo kari. Hebat wanita di situ sebab mereka tidak takut walaupun harus mati. Cinta tidak bisa dipaksa. Ya, seluruh wanita Pakistan menentang hukum tradisi ini walaupun harus dibayar dengan nyawa. Bahkan seluruh dunia tidak setuju dengan hukum tradisi seperti ini. Saudaraku, ingat, tradisi manusia, kebiasaan-kebiasaan manusia, dan apapun yang dianggap ya adat istiadat kah atau ini dan itu, kalau tidak sesuai dengan kebenaran firman Tuhan, maka manusia harus tunduk kepada kebenaran. Sebab kebenaran firman Tuhan adalah yang tertinggi. Saudaraku yang kekasih, inilah salah satu contoh bahwa suara hati nurani manusia sudah tidak murni lagi. Suara hati nurani manusia telah dicemarkan oleh dosa. Bahkan seluruh kebiasaan adat istiadat dan tradisi manusia pun tercemar oleh dosa. Itu sebabnya harus kembali kepada kebenaran firman Tuhan. Prinsip yang ketiga, Yohanes 16 ayat 14. Injil Yohanes 16 ayat 14.
Ini juga perkataan Tuhan Yesus. Yesus berkata, Ia, Roh Kudus, akan memuliakan aku. Sebab Ia akan memberitakan kepadamu apa yang diterimanya daripadaku. Ya. Ini penting, prinsip ketiga sangat penting. Suara Roh Kudus akan memuliakan Yesus Kristus. Ini penting sekali. Ya. Suara Roh Kudus di dalam kamu selalu akan mengajar kamu, mendidik kamu, membuat kamu lebih memuliakan Kristus daripada diri sendiri dan orang lain. Lebih meninggikan Kristus daripada diri sendiri dan orang lain. Ini menjadi sebuah ukuran. Apakah suara itu mendidik dan mengajar saya semakin memuliakan Kristus? Sebagai contoh, saudara, Yohanes Pembaptis, seorang tokoh besar, nabi besar. Dia adalah tokoh pembuka jalan. Perintis datangnya Kristus ke dunia ini. Dia sangat dikagumi, dia sangat disegani. Tapi Yohanes Pembaptis berkata, membuka tali kasutnya pun, membuka tali kasut Kristus pun, aku tidak layak. Dia menegaskan, Kristuslah yang harus semakin bertambah. Dan akulah yang semakin berkurang. Wow, luar biasa. Di perkataan dan pernyataan yang sangat rendah hati. Sebagai seorang hamba Tuhan yang melayani. Dia berkata, biarlah hidupku semakin meninggikan Tuhan. Semakin membesarkan Tuhan. Kristus semakin besar dalam hidupku. Dan aku semakin berkurang. Dia yang makin bertambah, aku berkurang. Dia makin besar, aku makin kecil. Dia semakin dimuliakan, aku semakin tidak dikenal. Gak apa-apa. Bukan itu tujuan hidupku. Tujuan hidupku adalah meninggikan dan memuliakan Kristus. Ini prinsip ketiga. Sangat-sangat penting. Roh Kudus di dalam kita akan bersuara menolong kita untuk senantiasa hidup meninggikan dan memuliakan Kristus. Jadi kalau dalam hidupmu, kamu yang dimuliakan, kamu yang dipuji, kamu yang ditinggikan, hati-hati. Itu bukan suara Roh Kudus. Itu suara dirimu sendiri. Suara kedaginganmu atau suara roh jahat. Menyuruhmu menyaingi Tuhan. Dan mau lebih besar dari Tuhan. Saya kasih contoh. Suatu hari ada seorang wanita konsultasi dengan saya. Ya, dia bertanya, dia katakan, Pak, teman saya, ya, si A, dia bilang bahwa rohnya dibawa visitasi ke sorga, lalu ke neraka. Lalu dia kesaksian, dia cerita, oh di sorga lihat ini, gini, di neraka lihat begini. Dia cerita tentang sorga dan neraka setelah dia visitasi ke sana. Pertanyaan saya, Pak, benar gak itu? Benarkah itu suara ya yang dia saksikan, dia bicarakan, kejadian yang dia lihat itu betul-betul dari Tuhan? Bagaimana saya tahu? Saya tersenyum dan saya bilang, mudah saja, cek dengan Alkitab. Sebab Alkitab adalah kebenaran yang mutlak, ukuran. Seperti kalau kamu beli diamond, bagus, mengkilap batunya, dari mana kamu tahu? Mana yang asli, mana yang palsu? Cek dong, ada alat yang mengukur kan. Tit, batu palsu. Tit, batu asli. Cek dong, apa yang dia cerita, apa yang dia dengar, apa yang dia ngomong, apa yang dia lihat, cek dong dengan Alkitab. Ya, dengan firman Tuhan yang Tuhan berikan kepada kita itu ukurannya. Kalau, perhatikan, kalau itu bertentangan dengan kebenaran Alkitab, pasti palsu. Bukan dari Tuhan. Bisa saja cerita dia, atau katanya roh diangkat, bisa saja mimpinya. Bisa saja bunga tidur dia. Bisa saja dari roh jahat. Bisa saja hayalan dia, bisa saja halusinasi. Kalau bertentangan dengan Alkitab, berarti bukan dari Tuhan, bukan dari Roh Kudus.
Tapi kalau itu sama dengan kebenaran Alkitab, sama ceritanya dengan kesaksian Alkitab, sangat mungkin dari Roh Kudus. Lalu wanita itu bilang, Pak, kalau memang dicek dengan Alkitab dan itu sama, untuk apa kesaksiannya? Toh sama. Sama dengan firman Tuhan, kan? Untuk apa? Untuk apa keperluannya visitasi ke sorga lalu ke neraka? Untuk apa? Toh sama isinya, ya. Untuk apa dia pergi ke sana, turun, lalu cerita, balik lagi, lalu bercerita? Kan sudah ada Alkitab. Lalu saya tertawa, saya bilang, nah inilah trik iblis. Hati-hati. Iblis pintar sekali, saudara, hati-hati dengan penipuan roh jahat. Sebab apa? Kesaksian-kesaksian spektakuler seperti ini. Kesaksian-kesaksian supranatural seperti ini akan mengakibatkan manusia meninggikan diri sendiri. Ya, kamu akan dibilang hebat loh, dia pernah ke sorga, ke neraka lagi. Ya, meninggikan dirimu. Dan mengakibatkan orang lain meninggikan dirimu, memuja dirimu. Dan orang-orang akan malas baca Alkitab. Untuk apa baca Alkitab? Dengar aja kesaksian yang begini lebih bagus. Lebih seru. Ini benar-benar terjadi loh. Dia kan nabi, dia kan kayak rasul. Hebat. Orang-orang percaya akan malas membaca Alkitab. Orang-orang percaya lainnya akan memuji dia, memuja dia, meninggikan dia. Bahaya sekali saudara. Ini trik dari iblis. Kalau dia benar-benar sungguh, ya, visitasi ke sorga, ke neraka, lalu bercerita, dia akan lebih hebat, dianggap lebih hebat dari Rasul Paulus yang pernah diangkat ke Firdaus. Bahkan saya bilang, lebih hebat dari Tuhan Yesus. Sebab apa? Sebab Yesus pernah ke neraka, turun ke dalam kerajaan maut. Dia tidak balik lagi tuh ke bumi lalu cerita-cerita, enggak. Siapa kamu? Naik ke sorga, turun ke neraka, lalu datang cerita-cerita, bersaksi, dengan alasan bersaksi. Tapi manusia justru lebih percaya kata-katamu, ceritamu daripada percaya Alkitab. Bahaya saudara. Ini trik dari si jahat. Ya. Bila manusia atau saudara sendiri tidak semakin bersandar kepada Alkitab, tidak semakin meninggikan Kristus, tidak semakin memuliakan Kristus, ingat, itu bukan suara Roh Kudus. Kalau suara itu membuat kamu lebih sombong, lebih anggap hebat dari orang lain, lebih suci, lebih mulia, lebih rohani dari orang lain, lebih meninggikan diri dan memuliakan diri, dan lama-lama lupa diri, hati-hati, itu dari si jahat. Ingat dosa pertama dari si iblis, malaikat kepala yang bernama Lucifer, dosa pertama adalah apa? Ingin seperti Tuhan. Ingin menyayangi Tuhan, ingin dipuja, ingin dimuliakan, ingin disembah. Lalu dia dibuang ke bumi bersama dengan sepertiga jumlah malaikat yang jatuh bersamanya. Ingat, meninggikan diri sendiri, menyamakan diri dengan Tuhan, dosa pertama saudara. Dan saudara tahu gak dosa pertama yang dilakukan oleh manusia, yaitu Hawa, dosa apa? Sama saudara, sama. Menjadi seperti Allah. Itu yang ditawarkan iblis kepada Hawa. Kamu akan menjadi seperti Allah. Langsung lupa diri. Dan dia jatuh di dalam dosa. Wanita pertama, Hawa, jatuh karena lupa diri. Saudara-saudara yang single ya, pria single yang sedang cari teman hidup, saya beritahu, saudara, rahasia yang paling jitu untuk menaklukkan wanita, saudara, adalah memujinya, memujanya, ya, meninggikan dia, menjadikan dia seperti dewa atau Tuhan. Pastilah wanita itu, kalau udah dengar begitu langsung kelepar, satu. Gampang ditaklukkan. Suami-suami juga sama. Rahasia untuk menaklukkan istri. Kasih pujian, ya, kasih pujaan, ya,
Buat dia seperti dewa. Buat dia seperti Tuhan dan Allah. Yang ditinggikan, dimuliakan. Langsung dan dia tunduk 100%. Ya, betul? Coba yang wanita jawab, betul? Saudaraku, sebenarnya sama saja, pria pun demikian. Ya, buktinya Adam pun ikut jatuh setelah Hawa jatuh. Semua manusia sama saja. Besar, kecil, tua, muda, kaya, miskin, sekolah, tidak sekolah, latar belakang apapun sama saja. Kalau tidak hati-hati, kita dipuji, ditinggikan, didewakan, dituhankan, akan terjatuh. Khususnya ketika kamu digoda untuk menjadi seperti Allah. Wow, luar biasa kan? Lihatlah, ada begitu banyak contoh hamba-hamba Tuhan, para rohaniwan, mereka yang top-top, yang terkenal. Yang dipuji, dipuja, ditinggikan, dimuliakan. Akhirnya lupa diri dan jatuh. Doakan hamba Tuhanmu, pendetamu, doakan saya. Supaya hidup kita semua, yang memimpin dan yang dipimpin, semakin hari, semakin meninggikan Kristus. Amin. Semakin memuliakan Kristus. Seperti Yohanes Pembaptis berkata, Kristus semakin besar, kita semakin kecil. Kristus semakin ditinggikan, kita semakin direndahkan. Saudaraku yang kekasih, setiap hari kita dihadapkan kepada banyak suara. Ya, banyak suara. Ada suara teman, suara tetangga, suara guru, suara polisi, suara pemerintah, suara politikus, suara pendeta, suara di medsos, ya, suara iblis. Jika saudara tidak hati-hati, saudara akan terpeleset. Belajar mengenal suara Roh Kudus, belajar mengenali pimpinannya yang sesuai firman Tuhan, sesuai prinsip-prinsip yang sudah kita pelajari, maka saudara pasti akan ditolong, dibimbing berjalan dalam kebenaran firman Tuhan yang semakin memuliakan Kristus. Amin. Saya akan tutup dengan cerita ini. Pada April 2014, seorang CEO yang cukup dihargai, cukup penting di perusahaan Firefox, bernama Brendan Eich. Ya. Firefox itu sebuah perusahaan internet dengan income jutaan US dollar, saudara. Nah, si CEO ini, Brendan ini, dia menyumbang $1.000 kepada organisasi yang mensupport pernikahan tradisional, yaitu pernikahan antar seorang pria dan seorang wanita, pernikahan tradisional. Organisasi ini juga dikenal dengan organisasi yang menentang gay, pernikahan sejenis. Nah, oleh pimpinan, big boss-nya, ketahuan bahwa si Brandon ini mensupport pernikahan tradisional dan dianggap melawan pernikahan sejenis. Lalu Brandon dipanggil, dikatakan, kami tidak ingin you melakukan hal ini. Segera mencabut sumbanganmu dan menyatakan bahwa kamu mensupport pernikahan sejenis. Kalau tidak, kamu akan dipecat. Wow. Bayangkan kalau saudara begitu digituin sama bos kamu. Ya, saudara pilih apa? Posisimu sudah top. Ya, kerjaan bagus, income bagus. Lalu kalau bosmu bilang, kalau kamu support organisasi anti-gay, kamu tidak support pernikahan sejenis, atau kalau kamu dilarang untuk bercerita tentang Yesus di kantor, ya, dilarang ke gereja beribadah, dilarang memuji Tuhan dan menyembah Tuhan, saudara memilih apa? Tetap melakukan itu, meninggikan Tuhan Yesus, memuliakan Dia, tapi kehilangan pekerjaan, atau saudara pilih keluar dari pekerjaan itu. Apa respon saudara? Takut? Takut gak dapat kerjaan? Takut gak ada income? Takut gak dapat makan? Ya. Puji Tuhan, ternyata Brandon seorang Kristen yang baik. Hati nuraninya telah dimurnikan
oleh Tuhan ketika dia menerima Kristus dan dia memiliki Roh Kudus yang memimpin dia. Dia tidak takut. Dia bilang, aku rela dipecat kalau aku dipaksa untuk melakukan hal ini. Wow, luar biasa. Nah itu jadi news, saudara. Ya, Firefox yang besar. Justru pada akhirnya keberanian Brandon membawa dampak yang positif. Firefox dikritik, saudara. Dikritik sebagai perusahaan yang picik. Dan banyak orang kemudian memboikot Firefox. Saudaraku yang kekasih, permisi tanya. Suara-suara apa yang kau dengar selama ini dalam hatimu, pikiranmu, hidupmu? Suara apa? Mari belajar lebih mengenal suara Roh Kudus. Mari saudara, belajar semakin meninggikan Kristus, memuliakan Kristus dan memegang firman-Nya. Ingat, suara Roh Kudus bisa dikenal oleh kamu kalau dia di dalam kamu. Suara Roh Kudus yang benar dan sejati akan membuat saudara semakin hidup kudus, membuat saudara semakin tunduk belajar firman Tuhan, membuat saudara semakin meninggikan dan memuliakan Kristus. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, suara hamba-Mu sudah berhenti. Ya Tuhan Yesus, kami bersyukur bahwa perkataan-Mu, firman-Mu menjadi standar dalam hidup kami. Ya Roh Kudus, hamba-Mu minta biarlah Engkau terus berbisik-bisik di dalam hati, pikiran, jiwa kami. Memimpin setiap kami terus berjalan di dalam terang firman-Mu. Memimpin hidup kami semakin hidup kudus, menjauhi dosa, dan punya kepastian keselamatan, tidak takut terhadap penghakiman, siap dipanggil Tuhan kapanpun, menjadi saksi-Mu semasih hidup di muka bumi ini, saksi yang meninggikan dan memuliakan Tuhan Yesus. Terpuji nama-Mu, Engkau sudah dengar doa kami Tuhan, sebab kami minta dalam satu nama, Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat dan Penebus kami, Raja segala Raja, Tuhan segala Tuhan, Allah segala Allah, yang hidup selama-lamanya. Amin. Tuhan memberkati saudara sekalian.